Oke, thank you Mas Septian. Selamat sore semuanya. Mungkin boleh on cam teman-teman biar, bisa kenalan tadi ya sama Pak Indra. Di sesi Cars and Friends sore ini kita kedatangan Pak Indra nih untuk, sharing-sharing tentang analisis indikator makroekonomi untuk estimasi bottom up pertumbuhan ekonomi. Pak Indra ini sebelumnya jadi auditor juga di Bank BI, kemudian, menerima LPDP, dan lanjut di S2 bareng sama Sep ya, kampusnya. Sekarang Pak Indra juga banyak, memiliki research publication dan juga, nulis-nulis, bisnis column di, koran atau, majalah-majalah, bisnis gitu. Mungkin selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Pak Indra untuk langsung memulai aja, Pak. Baik, terima kasih Mbak Mia, terima kasih Pak Septian, Bapak dan Ibu semua. Apakah tayangan saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dapat teengisi acara Karsa and Friends, knowledge sharing lah ke Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada yang saya bagikan ini telah diketahui ataupun ada yang nanti ada nilai tambah ke Bapak dan Ibu. Jadi tadi telah diperkenalkan oleh Mbak Mia, saya sendiri Indra Tumbelaka. Saat ini saya peneliti di Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Kantor saya di Jakarta seperti Bapak dan Ibu, namun karena sekarang work from home dan saya peneliti, jadi saya sekarang masih di kampung halaman di Manado ya. Kemarin sempat ketemu sama Mas Septian di Manado pada saat saya lagi kerja di Manado dan memang waktu itu ada rapat di Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pertumbuhan produk domestik bruto secara bottom up dengan indikator makroekonomi terkini. Jadi pada saat kemarin saya tanya kira-kira materi apa yang bisa saya bawakan ke Mas Septian menyampaikan mungkin terkait indikator-indikator makroekonomi. Nah, ini saya akan coba bawakan pertumbuhan PDB secara bottom up, ada juga mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman sudah mengetahui semuanya, ada juga yang versi top down. Nah, saya akan membawakan, mudah-mudahan ini agak berbeda dari yang biasanya, ini akan menggunakan versi bottom up karena kita akan membedah beberapa subkomponen dan komponen dari produk domestik bruto. Nah, oh ya, saya juga ada disclaimer ya, saya belum tahu ya latar belakang dari Bapak dan Ibu semua. Teman-teman ya, bisa saya katakan teman-teman mungkin ada yang latar belakangnya sudah lebih baik dari saya di latar belakang ekonomik. Misalnya saya sendiri kan tadi setelah dibacakan mungkin bukan latar belakang ekonomik tapi lebih ke bisnis sama seperti Mas Septian. Tapi ada juga mungkin yang bukan dari Karsa, bukan dari bagian bisnis atau ekonomik. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan ke saya mungkin pada saat di sesi tanya jawabnya. Nah, kita akan masuk pada slide pertama mengenai pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan domestik bruto. Jadi indikator utama yang diperhatikan oleh analis, diperhatikan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga keuangan internasional itu seperti Bank Dunia adalah produk domestik bruto. Jadi secara simpel kita bisa mengatakan produk domestik bruto itu menghitung output yang dihasilkan di suatu wilayah atau dalam hal ini di suatu negara. Nah, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak ke ekonomi yang tercermin di PDB itu di tahun 2020 sampai saat ini. Nah, kita bisa lihat dari grafik yang tampak di depan, ini ada beberapa negara saya kumpulkan. Ini ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, itu kan bisa dikatakan peer kita lah, negara tetangga. Kemudian ada Tiongkok di sini untuk sebagai pembanding negara berkembang lainnya. Jadi memang kita tahu Tiongkok itu negara yang sudah maju besar, ekonominya kedua terbesar di dunia sekarang, tapi masih di level negara berkembang kalau dilihat dari PDB per kapitanya. Nah, di sini bisa dilihat ada tekanan misalnya di tahun 2008. Nah, kita sudah tahu bersama, Bapak dan Ibu yang masih ingat di tahun 2008 kan ada krisis keuangan global ya. Krisis keuangan global juga itu karena dia global, dimulai dari Amerika Serikat waktu itu Lehman Brothers jatuh dan teman-temannya yang lain itu karena kita sekarang sudah
istilahnya itu sudah berkaitan sistem keuangannya itu berdampak juga ke negara lain, termasuk ke negara-negara kelima negara berkembang ini, terutama itu berdampak ke Malaysia dan Thailand. Di Tiongkok ada juga dampaknya, tapi tidak sedalam di Thailand. Sementara di Indonesia ada penurunan, tapi cuma sedikit. Di Filipina ada juga penurunan, tapi cuma sedikit. Tapi itu berbeda dampaknya dengan COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini berdampaknya masif di seluruh dunia. Bisa kita lihat itu di Maret 2020 atau di triwulan pertama 2020 itu banyak negara sudah mulai merasakan dampaknya. Ini yang pertama tentu saja karena dia dimulai dari Tiongkok, itu yang warna biru muda itu Tiongkok jatuh, dan kemudian negara-negara yang lain kemudian ikut jatuh juga. Nah, jadi melalui pendekatan produk domestik bruto itu kita bisa lihat kondisi ekonomi secara keseluruhan. Inilah yang menjadi fokus dari para pengambil kebijakan di dunia. Nah, setelah kita mengetahui produk domestik bruto itu, kemudian para analis ini berusaha untuk memproyeksikan sebenarnya ini produk domestik bruto atau pertumbuhan produk domestik bruto dalam beberapa periode ke depan itu bagaimana. Akhirnya para analis itu menggunakan model-model ekonometrika yang sophisticated, yang canggih-canggih untuk memprediksi produk domestik bruto. Namun, model-model ini itu biasanya dikembangkan di kondisi yang normal. Jadi, model-model ini biasa dikembangkan di kondisi normal, tidak pada kondisi misalnya tadi seperti tadi itu ada krisis keuangan, atau pada saat pandemi COVID-19 itu dikembangkan di kondisi normal di mana indikator-indikator itu misalnya berjalannya itu bisa kita ketahui atau bisa kita proyeksikan atau korelasinya itu dekat. Nah, itu di kondisi normal. Tapi bagaimana dengan di kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Ada salah satu quotes dari mantan Menteri Keuangan itu Pak Chatib Basri, dia bilang kalau para ekonom tuh di saat ini, di saat pandemi, kalau mereka mau memprediksi PDB itu menggunakan model-model itu, sebenarnya kita itu sedang bercanda. Jadi memang model-model itu mengalami kelemahan di masa-masa tekanan saat ini karena dia tidak dibuat di masa tekanan. Nah, oleh karena itu professional judgment atau pertimbangan dari analisis itu untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin penting di saat ini, karena biasanya model-model ekonometrika tersebut itu simpangannya jauh dibandingkan aktualnya. Jadi saya cek ya, tapi saya nggak mau tampilkan di sini karena kan takut menyinggung lembaga-lembaga ini. Jadi misalnya asumsi ekonomi makro Indonesia di tahun 2020 itu misalnya 5%, tetapi kan realitasnya kan misalnya minus 2%. Nah, itu kan yang itu dibangun oleh kondisi proyeksi di mana kita belum mengetahui akan adanya COVID-19 ini, sehingga itu tidak akan dapat menggambarkan kondisi realnya bagaimana. Nah, oleh karena itu, untuk sambil nanya, Mas. Boleh. Teman-teman, dulu ini kan kita pas di beberapa proyek sebelumnya itu kan ini ya sangat kayak rely on itu, Mas. Kita dulu rely misalnya IMF atau kita baca berapa gitu ya, karena kan kita kan biasanya industri dan kita biasanya ada acuan makroekonominya gitu ya. Karena itu kita kan juga mau nggak mau klien juga harus minta kita untuk proyeksi kayak mungkin berapa tahun ke depan, padahal kayak waktu itu pas pandemi dan like we didn't know kira-kira tahun depan akan berapa gitu. Jadi kalau Mas Indra tadi kayak IMF itu bercanda, jadi gimana? Maksudnya kayak whom should we listen more, atau ya itu sih kadang kita bingungnya juga di situ gitu when we do the projection. Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Pak Chatib itu kan kalau kita terlalu relay, kalau misalnya IMF atau World Bank atau lembaga-lembaga yang lain itu terlalu relay ke model makroekonomi yang telah mereka kembangkan. Nah, jadi kalau mereka terlalu relay ke model makroekonomi yang mereka kembangkan dari ekonometrika, statistiknya itu kan angka-angka statistik berdasarkan data historis yang sebenarnya belum pernah mengenal COVID-19 ya. Sebenarnya mereka itu belum pernah mengenal COVID-19. Jadi kalau mereka relay asumsinya itu berdasarkan hanya model ekonomi, ya tentu saja itu mereka kayak sarkasmenya itu ya mereka sebenarnya bercanda aja. Oleh karena itu para pemimpin di IMF maupun di lembaga-lembaga kementerian lembaga di dalam negeri ya harus ada intervensi ke dalam modelnya, sehingga itu memasukkan unsur professional judgment, tidak hanya relay
ke model-model ekonomi yang mereka gunakan. Oke. Terima kasih. Nah, ya, untuk mendukung professional judgment itu diperlukan data-data, diperlukan ya tentu saja pengalaman, kompetensi, dan data-data indikator makroekonomi terkini yang untuk Indonesia mungkin kita akan bahas sedikit di sore hari ini. Nah, ini analisis bottom up produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman mungkin sudah mengetahui kan di produk domestik bruto itu cara menghitung ada 3 pendekatan, pengeluaran, produksi, dan income. Nah, untuk BPS sendiri itu secara rutin setiap triwulan mereka mengeluarkan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Nah, di BPS sendiri kami juga pernah berdiskusi dengan di BPS, mereka tuh punya kayak 2 kelompok sendiri. Jadi ada kelompok tertentu yang membahas pendekatan pengeluaran, ada kelompok tertentu yang membahas pendekatan produksi. Kemudian pada saat akan pengumuman PDB itu mereka akan konsolidasi nilai ini. Nah, untuk pendekatan pengeluaran, jadi itu mereka mencatat seluruh pengeluaran yang terjadi di yurisdiksi ekonomi tersebut. Jadi misalnya di sini ada pengeluaran untuk konsumsi privat, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan net ekspor. Jadi ekspor dikurangi impor. Nah, ini yang ada di tayangan saat ini untuk pengeluaran, untuk pendekatan pengeluaran. Namun kalau pendekatan produksi, itu mereka mencatat sektor-sektor produksi itu di periode tersebut itu berapa yang dihasilkan. Jadi ada 2 pendekatan utama, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Pada sore hari ini saya akan coba melakukan analisis bottom up dengan pendekatan konsumtif, pendekatan pengeluaran. Jadi pendekatan pengeluaran ini yang akan kita susun konsumsinya kira-kira bagaimana, investasinya bagaimana, pemerintahnya bagaimana, ekspornya bagaimana, sehingga akan membentuk nanti kira-kira ya proyeksi produk domestik bruto misalnya untuk tahun 2021 itu berapa. Nanti kita akan lihat di bawah. Nah, untuk di sini BPS tadi di atas kan konsumsi privat, investasi pemerintah, dan ekspor. BPS itu menghitung konsumsi rumah tangga, perubahan modal tetap investasi, perubahan tetap bruto atau investasi, pengeluaran pemerintah pusat, dan ekspor dan impor. Nah, ini memang tayangan yang terlalu penuh ya, bisa dikatakan di tayangan yang terlalu penuh. Nah, ini kira-kira data yang dipublikasikan BPS setiap triwulan untuk produk domestik bruto pendekatan konsumsi. Jadi bisa dilihat di sini misalnya untuk konsumsi rumah tangga itu di setiap triwulannya itu yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia untuk rumah tangga itu ada sekitar 1.400 triliun. 1.400 triliun dengan total produk domestik bruto setiap triwulannya ada sekitar 2.800 triliun. 2.800 triliun tiap bulannya. Jadi kalau disetahunkan dia sekitar 11.000, 10.000 triliun. Kita sudah melewati angka 10.000 triliun beberapa periode yang lalu. Nah, kalau dari segi subkomponen, kalau kita membentuk subkomponen itu yang paling besar itu bangunan. Itu bangunan ini 662 triliun. Baru diikuti dengan pengeluaran rumah tangga untuk makan minum selain restoran itu 557 triliun, dan baru setelah itu transportasi dan komunikasi. Jadi pemerintah beberapa tahun yang lalu ya, sekarang sudah tidak terlalu fokus infrastruktur, itu fokusnya di infrastruktur untuk salah satunya meningkatkan ini nih di bangunan, PMTB untuk bangunan. Jadi investasi itu mau ditingkatkan karena seringkali konsumsi itu memang kita paling besar kalau dari komponen ya, bukan subkomponen itu konsumsi 1.400, tapi di suatu saat mungkin kita konsumsi akan sampai di satu titik tertentu, dan memang kalau dilihat trennya dalam jangka panjang ya mungkin kita belum akan bergerak, konsumsi rumah tangganya itu belum akan bergerak terlalu jauh kalau misalnya infrastruktur kita itu tidak ditingkatkan lebih lanjut lagi. Saya tadi tidak menyinggung ekspor impor karena biasanya ekspor impor ini di net. Jadi di dalam penjumlahan 2.800 triliun ini ekspor itu dikurangi dengan impor. Jadi biasanya di net. Jadi saya belum menyinggung. Nah, pendekatan bottom up yang digunakan adalah bagaimana kita memproyeksikan masing-masing poin ini. Jadi kita memproyeksikan despite of kita memproyeksikan langsung angka pertumbuhan PDB-nya yang utama yang biasa dilakukan secara top down dengan model-model ekonometrika, bagaimana kita memproyeksikan masing-masing subkomponen ini. Jadi misalnya rumah tangga makan dan minum berapa nanti ini kan kita bisa isi sendiri nih di sini nih. Jangan terlalu dan di kondisi sekarang ini jangan terlalu berpikir tadi kita harus mengisinya dengan menggunakan model-model yang
sangat canggih karena terbukti di pandemi COVID-19 ini model-model yang sangat canggih itu gagal atau simpangannya jauh untuk memprediksi proyeksi pertumbuhan domestik bruto kita. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan kita proyeksi dulu misalnya satu-satu ini kira-kira di triwulan 3 di triwulan 4 itu lebih baik nggak dari triwulan 3 angkanya misalnya ini kan 557 triliun ya. Kira-kira di triwulan 4 ini feeling saya makanan dan minum itu kurang dari 557 triliun atau dia lebih besar tapi sedikit lebih tinggi atau bagaimana. Nah, untuk memproyeksikan tersebut, kita bisa menggunakan indikator-indikator makroekonomi yang kira-kira cocok atau berpadanan atau kira-kira korelasinya tinggi. Korelasinya tinggi dengan poin-poin tersebut. Jadi tidak hanya langsung menggunakan pendekatan untuk memproyeksi produk domestik bruto, tapi kita masuk dari bawah secara bottom up, baru nanti kita ke atas. Nah, ini kira-kira indikator-indikator yang bisa kita gunakan. Mungkin saya cepat saja ini beberapa indikator yang bisa digunakan. Nanti lebih detailnya ada di tayangan selanjutnya. Nah, ini yang pertama untuk konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang konsumsi rumah tangga saya buat grafiknya. Yang hitam itu pertumbuhan PDB secara total. Mungkin tadi dengan beberapa negara Bapak dan Ibu, teman-teman tidak terlalu melihat, itu kita di triwulan 2 2021 yang berakhir bulan Juni 2021 itu pertumbuhan ekonominya itu 7,07%. Itu mungkin di dalam 30 tahun terakhir itu merupakan rekor tertinggi. Setelah kita jatuh ini sekitar minus 5% terkonstruksi di triwulan 2 2020. Ya ada memang efek base-nya juga karena base-nya di 2020 rendah sehingga ketika YoY di 2021 triwulan 2 itu tinggi. Nah, kemudian di September 2021 dia kembali terkontraksi 3,51%. Nah, bagaimana posisinya di Desember 2021? Kita menggunakan indikator makroekonomi yang mana? Nah, ini yang saya kasih garis-garis itu merupakan proyeksi ya. Itu bukan angka aktual karena nanti angka aktualnya akan diumumkan oleh BPS itu di bulan Februari 2022 ini. Nah, kita menggunakan misalnya ini sepintas untuk konsumsi rumah tangga, kita menggunakan indeks keyakinan konsumen, indeks kondisi ekonomi, dan indeks ekspektasi kondisi ekonomi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat secara sepintas hampir sama. Jadi yang grafik batang di sebelah kanan dan di line grafik di sebelah kiri itu trennya hampir sama. Jadi dia turun sampai di Juni 2020 dia cenderung turun sampai minus juga pertumbuhannya, kemudian dia naik lagi sampai ke di Juni 2021 ini efek setelah kita tahu bersama di triwulan 2 2021 atau ada lebaran, dan kemudian dia turun lagi seperti ini, dia akan turun lagi di September 2021. Nah, karena dia secara historis sudah hampir sama, bagaimana dengan posisi di triwulan 4 2021. Nah, kita ini masih proyeksi secara tidak sah ya, ini tidak sah. Ini kita bisa melihat indeks keyakinan konsumen itu meningkat di triwulan 4 2021, Oktober, November, Desember itu meningkat. Jadi ada kemungkinan di konsumsi rumah tangga di triwulan 4 2021 yang belum dikeluarkan oleh BPS itu akan meningkat. Nah, ini konsumsi rumah tangga, ini komponennya. Bagaimana dengan subkomponennya? Untuk subkomponennya sendiri, ini ada subkomponen konsumsi rumah tangga, makan dan minum yang lain warna biru. Nah, kita bisa lihat ini yang lain warna biru. Kita bandingkan lain yang warna biru dengan kalau tadi di indeks keyakinan konsumen, ini ada juga indeks lain yang bisa kita gunakan sebagai proksi konsumsi rumah tangga, makan dan minum atau subkomponen dari produk domestik bruto pendekatan pengeluaran. Nah, ini bisa dilihat indeks penjualan real makan dan minum itu tidak persis sama, tapi hampir sama. Jadi bisa dilihat dia di April, Mei, dia meningkat. Kita tahu ini ada lebaran, konsumsi masyarakat di sini untuk makan minum meningkat. Kemudian dia agak terkontraksi di September, di triwulan 3 2021. Mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman masih mengingat di bulan Juli 2021 itu ada penerapan PPKM. Itu yang tinggi, kasusnya tinggi, tingkat kepenuhan rumah sakitnya tinggi, kasus-kasusnya tinggi, sehingga ada penurunan konsumsi makan dan minum di sini. Kemudian di Oktober, November, dan Desember seiring dengan turunnya kasus COVID-19 itu dia
mengalami indeks penjualan real mengalami penguatan lagi. Namun perlu diingat di Desember 2021 kenapa ini mungkin bertanya-tanya kenapa turun lagi? Karena ada isu lagi, isu Omikron. Kita tahu bersama kasus Omikron di bulan Januari ini, tadi saya baru mengikuti salah satu persentasenya, itu meningkat di Indonesia, terutama di Jakarta. Itu untuk konsumsi rumah tangga makan dan minum. Kemudian untuk konsumsi rumah tangga, transportasi dan komunikasi. Nah, saya sebenarnya memiliki indeks penjualan real, ini IPR yang di sebelah kanan, indeks penjualan real untuk komunikasi, tapi yang lebih pas mungkin kalau kita memperlihatkan yang BBM. Jadi ini mereka menghitung konsumsi rumah tangga, transportasi dan komunikasi. Namun saya di sebelah kanan ini hanya memperlihatkan indikator untuk indeks penjualan real untuk bahan bakar minyak atau untuk BBM. Nah, ini hampir sama dengan yang lain biru, dia turun, kemudian meningkat di triwulan 2 2021, turun lagi di bulan Juli 2021, dan kembali meningkat di triwulan 4 2021. Jadi transportasi masyarakat atau pergerakan masyarakat itu sudah mulai meningkat, setidaknya dari bisa dilihat dari pengeluaran mereka untuk pembayaran bahan bakar minyak atau untuk fuel. Nah, ada indikator juga yang sering digunakan di 2 tahun terakhir ini indikator indeks mobilitas Google, hampir sama. Ini sangat populer digunakan oleh analis-analis dalam 2 tahun terakhir ini. Jadi bisa dilihat ini pada saat awal COVID, yang square pertama ini pada saat awal COVID semuanya menurun kecuali yang orange residensial. Kemudian di saat ini bulan Juli itu ada peningkatan status PPKM waktu itu, jadi dia ada penurunan lagi. Nah, ini juga hampir sama sebenarnya trennya dengan BBM yang tadi. Ini juga kita pantau, salah satu indikator makroekonomi yang bisa kita pantau untuk menentukan konsumsi rumah tangga untuk transportasi tadi. Kemudian kita juga punya data penumpang dan kargo pesawat dan penumpang dan kargo kapal laut. Nah, ini untuk tadi kan darat, kalau ini udara dan laut. Kita juga sebenarnya punya kereta api, tapi di sini belum saya tampilkan. Nah, di sini bisa dilihat penumpang pesawat dan kargo pesawat sama, itu meningkat di triwulan 2 2021 saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan kapal laut. Itu saat mendekati Hari Raya Idul Fitri atau saat Hari Raya Idul Fitri itu meningkat. Kemudian dia setelah itu cenderung stable ya. Cenderung stabil setelah Hari Raya Idul Fitri sampai saat ini. Artinya tidak ada peningkatan yang berarti lagi. Kemudian konsumsi rumah tangga untuk restoran dan hotel. Mungkin Bapak dan Ibu teman-teman ada yang menyadari ada beberapa yang saya lewati seperti pakaian, perumahan, ada yang saya lewati karena memang persentasenya ini tidak terlalu panjang. Jadi yang utama-utamanya saya munculkan. Kemudian ada konsumsi rumah tangga, restoran dan hotel. Nah, konsumsi rumah tangga, restoran dan hotel ini saya menggunakan indikator di sini tingkat hunian hotel. Jadi tingkat okupansi hotel ini hanya untuk hotel berbintang. Jadi hanya untuk hotel berbintang. Kita bisa lihat di triwulan 4 2021 di Oktober dan November ini menunjukkan peningkatan ya. Tetapi jadi okupansi rate-nya itu yang left-handed side ini yang dia sudah mendekati 50% lagi. Tetapi kalau dari segi pertumbuhan dia sebenarnya cukup stable. Jadi kita juga tidak bisa memperkirakan nanti konsumsi rumah tangga untuk restoran dan hotel di triwulan 4 2021 itu akan meningkat sangat signifikan. Meskipun di sini dia sudah meningkat, tapi kalau dari yang kuning, yang kuning itu yang right hand side, dia itu sebenarnya relatif stabil di Oktober dan November. Kita masih menunggu data Desember yang belum dipublish oleh BPS. Nah, kemudian ini saya masuk ke konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah itu menggunakan data, kita proksinya itu menggunakan data APBN yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya. Biasanya tanggal 20-an ini, tanggal 21, 20, 21 ke atas itu APBN kita, istilahnya APBN kita sudah akan dipresentasikan oleh Ibu Menteri Keuangan, namun setidaknya sampai siang tadi saya lihat belum dipresentasikan, sehingga data yang ada di sini masih data November. Nah, untuk konsumsi pemerintah memang kita tidak bisa berharap atau menyampaikan bahwa ini akan mengikuti pertumbuhan PDB, karena kita
pemerintah itu juga ada kebijakan fiskal. Kita tahu kebijakan fiskal itu kita mengharapkan juga bersifat counter cyclical. Counter cyclical artinya kalau kondisi ekonominya ini turun, seharusnya pemerintah itu meningkatkan pengeluarannya untuk mengangkat ekonomi. Jadi dia ada berfungsi counter terlebih apabila ekonomi turun. Nah, misalnya di sini bisa kita lihat yang grafik kiri atas yang warna orange ini, konsumsi pemerintah ketika mengetahui dia turun, awalnya ini mungkin belum terlalu belum terlalu aware terhadap kondisi pandemi COVID-19, masih ada juga mungkin revisi anggaran 2020 waktu itu, revisi APBN, tetapi ketika di triwulan 3 2020, nah ini naik sangat signifikan, terutama naik untuk apa nih? Untuk di sebelah kanan bawah untuk belanja bantuan sosial. Jadi pemerintah itu meningkatkan bantuan sosial di akhir tahun lalu itu tinggi sekali. Nah, kemudian tapi untuk belanja barangnya ditahan, sehingga belanja barang di tahun 2021, ini belanja bantuan sosial itu naik tinggi sekali di tahun 2020, sehingga di tahun 2021 bisa dilihat dia di grafik yang kanan bawah ini dia tidak terlalu tinggi lagi pertumbuhannya karena sudah jor-joran di tahun lalu. Sementara untuk belanja barang itu meningkat signifikan di 2021, setidaknya sampai triwulan 2 2021, tapi setelah itu dia cenderung menurun. Nah, untuk konsumsi pemerintah itu ada konsumsi kolektif dan individual. Kalau dari perhitungan PDB, konsumsi kolektif adalah konsumsi yang tidak bisa diatribusikan ke individual pada saat belanjanya. Itu seperti pembangunan jalan, pembelian pesawat Sukhoi, itu kan tidak bisa dibagi-bagi ya untuk masyarakat Indonesia. Tetapi untuk kalau konsumsi individual itu seperti dana bantuan operasional sekolah, BOS, itu kan dihitung misalnya per siswa. Atau seperti dana bantuan sekolah atau bantuan sosial. Nah, itu kan dihitung per kepala berapa yang akan diberikan. Nah, itu yang masuk pengeluaran pemerintah secara individual. Itu hanya untuk untuk perhitungan PDB oleh BPS saja. Tapi kalau dalam perhitungan APBN itu ada belanja personalia, barang, modal, kewajiban, dan seterusnya. Kemudian saya masuk lagi ke pembentukan modal domestik bruto atau pengeluaran untuk investasi. Nah, bisa dilihat di grafik yang kanan, investasi itu sebenarnya mengikuti pertumbuhan PDB secara umum karena dia merupakan porsi yang besar. Nah, indikator yang paling pas sebenarnya itu adalah yang di sebelah kanan atas, pertumbuhan investasi dari BKPM. Jadi ya mudah-mudahan nama lembaganya tidak salah ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. BKPM itu ada publish data investasi. Namun dia data investasi BKPM itu dia data triwulanan. Nah, sedangkan kita kan memproyeksi data triwulanan, jadi dia tidak terlalu cepat ya. Jadi, data triwulan, jadi dia agak tricky juga untuk memang memproyeksi investasi. Kalau di salah satu yang digunakan itu banyak PMI, Purchasing Manager Index itu, jadi mereka ya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui, mereka menanyakan apakah periode depan itu lebih baik atau tidak. Kalau di atas 50 skornya itu berarti periodenya lebih baik. Harusnya saya kasih garis 50 ya. Jadi kalau masih di atas 50 nilainya itu masih ekspansi, mereka kemungkinan besar akan ekspansi. Jika di bawah 50 dia tidak akan ekspansi. Nah, kalau yang kuning pertumbuhannya bisa kita lihat di November ke Desember dia ada terkoreksi sedikit, ada melemah sedikit. Kemungkinan besar ini karena kasus Omikron yang di luar negeri itu pada saat itu tambah tinggi, dan sekarang di bulan Januari di Indonesia kasus Omikron terus meningkat, walaupun kita tahu katanya efeknya itu tidak separah varian-varian yang sebelumnya. Itu untuk komponen investasi. Bagaimana untuk komponen investasi bangunan? Nah, di sini komponen investasi bangunan tadi di atas telah saya jelaskan, ini salah satu komponen yang paling besar. Jadi pergerakan sedikit saja di investasi bangunan itu bisa memengaruhi produk domestik bruto secara total. Nah, di sini proxy yang kita gunakan atau indikator yang kita gunakan adalah konsumsi semen, karena kan ya bangunan pasti di zaman modern ini menggunakan semen ya sebagian besar. Nah, bisa dilihat sampai bulan November itu konsumsi semen agak mengalami penurunan, dia secara pertumbuhan juga ada pelemahan, tapi ya kita percaya ya mudah-mudahan nanti dalam beberapa hari data keluar, data bulan Desember itu lebih baik, sehingga nanti untuk proyeksi PDB-nya itu akan ke atas lah di triwulan 4 2021. Bagaimana dengan investasi kendaraan? Nah, ini investasi kendaraan kami menggunakan penjualan mobil dan penjualan motor. Untuk penjualan mobil masih landai saja, ini landai tapi sebenarnya dia mungkin 20%.
nggak bisa saya cek sekarang. Ini melandai, dia mencapai puncaknya di triwulan 2 2021. Ini karena ada apa, Bapak dan Ibu pasti tahu, Yes. apa ya, Yes, kayaknya. ya insentif itu ya, pajak ya. PPNBM ya. Iya, insentif pajak. Jadi orang beli mobil lah saat itu. Nah, sekarang dampak insentifnya mungkin sudah tidak terlalu menarik. Yang punya uang juga sudah beli mobil, jadi udah turun lagi. Begitu juga motor masih lebih baik ya. Motor itu naik, dia sampai 1.000 lebih naiknya. Kemudian di bulan November terakhir dia masih tinggi ini pertumbuhannya, tetapi yang lebih landai adalah penjualan mobil. Mudah-mudahan ketika data keluar di bulan Desember, biasanya kan data di bulan Desember seperti laporan keuangan perusahaan itu lebih baik. Jadi mudah-mudahan di bulan Desember itu naik sehingga investasi kendaraan di bulan Desember juga naik. Nah, kemudian untuk peralatan, nah di sini kita peralatan menggunakan impor mesin dan alat angkut. Ini sepertinya proksi yang baik ya, bisa dilihat dia di Juni misalnya, ini yang biru ini untuk PDB itu terkontraksi minus, begitu juga dengan impor mesin dan alat angkut di Mei 2020 di periode yang sama itu juga terkontraksi. Kemudian dia naik sampai Mei 2021 sama, kemudian dia turun terkontraksi di periode 3 2021 hampir sama, dan kemudian ini agak naik ya di November 2021. Ini agak terlambat dia publikasinya sehingga masih di November 2021, berbeda dengan ekspor impor yang nanti akan dibawa yang akan lebih update lagi. Ini kira-kira yang bisa kita gunakan, indikator makroekonomi yang bisa gunakan untuk memproyeksikan produk domestik bruto untuk investasi peralatan. Nah, saya langsung skip, ada beberapa sebenarnya, ada cultivated biological resources, ataupun ada kekayaan intelektual untuk investasi, tapi memang proksi dari itu agak lebih sulit ditemukan, jadi saya skip saja. Saya langsung masuk ke ekspor dan impor. Nah, di sini ekspor dan impor datanya sudah sampai Desember 2021. Mungkin saya fokus ke grafik yang kanan atas terlebih dahulu, neraca perdagangan migas dan non migas. Ini yang warna orange, grafik batang yang warna orange itu yang non migas, ini neraca perdagangannya. Jadi kalau neraca itu perdagangan itu sudah dikurangi antara ekspor dan impor. Nah, bisa dilihat itu sejak Mei 2020, ini Mei 2020 ya, bagusnya pandemi ya, ini apa ya, sisi baiknya dari pandemi, itu kita positif terus neraca perdagangannya. Jadi kita kinerja ekspornya lebih baik daripada kinerja impor. Yang lain grafik yang seperti abu-abu ini. Memang kita masih secara net untuk migas kita masih impor. Jadi ekspor dikurangi impor migas, kita masih impor nih. Yang biru masih di bawah 0 kan kita. Tapi ekspor non migas kita itu udah di atas. Saya tidak berbicara lebih detail misalnya apakah ini apa ya kemarin nikel yang menjadi isu atau batu bara, tetapi yang jelas sisi positifnya itu kita sudah positif neraca perdagangannya. Artinya nilai ekspor kita itu menjadi lebih baik di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekspor dan impor, itu yang di grafik sebelah kanan bawah, itu hampir sama dengan perhitungan ekspor dan impor untuk PDB. Jadi kalau grafik yang sebelah kiri ini untuk PDB, sementara ini yang nilai realnya untuk pertumbuhan ekspor dan impor. Nah, bisa dilihat itu di April Mei 2020 nilai ekspornya itu terkontraksi, kemudian dia naik terus sampai positif. Ini yang lain abu-abu dan kuning, lain di 2021 dia naik terus positif sampai dengan Desember 2021. Untuk November ke Desember 2021 kita lihat impor dan ekspor ada sedikit pelemahan, bisa dikatakan pelemahan, tetapi secara tren kita ekspor dan impor kita itu masih bagus. Jadi ekspor dan impor mudah-mudahan nanti di angka yang dikeluarkan oleh BPS di bulan Februari itu akan ada di sini ekspor masih turun, tapi di sini di grafik ini ya mungkin ini perlu dibaik. Impor harusnya mungkin agak turun sedikit juga di Desember atau di triwulan 4 2021. Nah, dengan mengetahui tadi indikator-indikator yang digunakan, kita kemudian bisa masuk ke analisis bottom up. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Nah, kita sudah mengetahui misalnya indikator-indikator makroekonomi yang untuk bisa kita gunakan untuk memproyeksikan subkomponen dari PDB. Nah, kemudian tinggal kita pilih misalnya metode-metode yang dapat kita lakukan di sini. Ini hanya
contoh saja. Jadi di kolom yang paling terakhir itu hanya contoh saja. Jadi misalnya kita bisa menggunakan estimasi DFM. DFM itu Dynamic Factor Model atau BVAR, Bayesian VAR, atau VAR biasa pun oke. Bisa juga kita judgment. Sekarang kebanyakan analis-analis bisa juga menggunakan judgment. Jadi angkanya misalnya turun dari langit, tapi tentu saja dasarnya harus kuat ya. Ada juga yang bisa menggunakan OLS biasa untuk memproyeksikan di subkomponen tersebut. Nah, angka-angka tersebut kemudian kita kumpulkan dan nanti akan membentuk produk domestik bruto, sehingga kita akan mendapatkan nanti angka untuk proyeksi untuk triwulan 4 2021 berapa, dan nanti proyeksi untuk tahun 2021 secara keseluruhan, secara tahunan berapa. Di sini ini 2,87 karena saya setahunkan saja. Jadi triwulan 1, 2, 3 itu saya bikin rata-rata, itu yang saya masukkan ke triwulan 4, dan rata-ratanya nanti jadi 2,87%. Sebenarnya itu akhir dari presentasi saya, tetapi rasanya tidak lengkap ya kalau nggak ada, biasanya kan di awal tahun atau di akhir tahun ada outlook ya. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu, teman-teman, outlook yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional yang tadi telah disebutkan oleh Mas Septian, menjadi pedoman juga pada saat kita pitching atau apa dengan klien ataupun dengan stakeholder yang lain. Jadi ada Asian Development Bank, ada IMF, ada World Bank, ada Kemenq, ada juga Bank Indonesia. Saya sengaja nggak memasukkan ya dari OJK ya, dari kantor saya sengaja nggak masukkan. Nah, ini kira-kira di tahun 2021 mereka amannya ya, kecuali kalau di Indonesia amannya mereka menggunakan range, tapi kita bisa lihat di di ADB, IMF dan World Bank mereka langsung persis satu angka di tahun 2021 itu misalnya IMF 3,2%, ADB 3,5%, Asian Development 3,5%, dan World Bank itu 3,7%. Nah, kita bisa lihat angka tersebut sebenarnya masuk di range Kemenq dan Bank Indonesia. Namun saya ingat di pernyataan terakhir Ibu SMI, mungkin Ibu SMI udah agak berat ke bawah di 3,7%. Nah, di 3,7%. Di 3,7% berarti rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata triwulan 1, 2, dan 3 di tahun 2021. Karena kalau kita pakai rata-rata itu hanya akan menghasilkan sekitar 2,87%. Nah, jadi mudah-mudahan angkanya yang paling baik bagi Indonesia ya. Beat analis forecast ya, biasanya kan gitu ya, kalau beat analis forecast nanti sentimen ke pasar, ke indeks pasar sahamnya bagus. Bapak dan Ibu, teman-teman yang mungkin ada investasi di pasar saham juga nanti kan naik ya, naik investasinya pada saat pengumuman BPS kalau dia lebih tinggi dari perkiraan para analis. Itu saja dari saya. Kalau mau masuk ke sesi pertanyaan, disilahkan. Terima kasih banyak Pak Indra atas insight-insight-nya nih Pak. Sebelumnya mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya mohon maaf ya kalau tadi berapa lama ya, udah cepet juga, masih lewat kali. Enggak kok Pak, masih aman waktunya. Mungkin dari saya dulu ya Pak. Yang pertama, tadi kan dari satu analisis itu ada beberapa data-data gitu ya Pak ya. Nah, itu sih itu kira-kira errornya itu tuh berapa persen ya Pak kalau lagi menganalisis beberapa data itu? Ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi kan errornya berapa persen ya. Jadi biasanya mungkin pertanyaannya error yang bisa ditolerir ya. Error yang bisa ditolerir. Biasanya kita menggunakan 95%. Jadi tadi range misalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia, saya tidak tahu persis mereka mengeluarkannya, tetapi mereka biasanya kalau secara statistik ini kan menggunakan model ya, biasanya mereka itu tingkat confidence-nya 95%, jadi mereka membiarkan untuk 5% itu di errornya, jadi ada rentangnya. Jadi kalau pertanyaannya error misalnya yang bisa ditolerir, biasanya sih statistician itu kasih 5% ya. Oke, Pak Indra. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana ya Pak untuk menentukan data yang bisa berhubungan gitu? Apakah saat mencari temanya harus ada tema tertentu gitu atau berdasarkan apa gitu Pak?
Nah ini ya benar, pertanyaannya menarik ya, karena tadi kan saya sudah sampaikan, jadi kita tuh di saat awal pandemi COVID-19 ya, rasanya bukan cuma OJK ya, seluruh lembaga di dunia saya sampaikan tadi, itu kan merasa proyeksinya kok nggak ada yang tepat ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi proyeksinya itu nggak ada yang tepat. Jadi kita harus mencari yang pertama alternatif model, alternatif pendekatan untuk memproyeksi, kemudian kita harus mencari juga alternatif data. Jadi indikator tadi benar yang disampaikan oleh Mbak Mia, alternatif indikator apa yang kira-kira bisa digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan domestik bruto yang di awal-awal pandemi 19 itu banyak yang miss ya. Udah lewat dari 95% lah pokoknya itunya perakiraannya. Nah, akhirnya kita mencari lagi data-data yang ada. Jadi ya kalau pertanyaannya bagaimana mencari, ya kita selain kita buka-buka teori ya, jadi mungkin selain buka-buka teori ya kita lihat-lihat juga data yang tersedia. Jadi seperti tadi yang ada yang saya sampaikan, yang indeks mobilitas Google kan, indeks Google Mobility Index ya, indeks mobilitas Google ya. Nah, indeks mobilitas Google itu baru dapat digunakan secara umum ya, itu keluar pertama kali kalau tidak salah Februari 2020. Nah, kemudian setelah Februari 2020 banyak yang kemudian menggunakan data tersebut. Jadi kita juga selain menggunakan data yang ada, kita melihat juga di internet ya, tentu saja karena kita sumbernya yang paling cepat internet. Kira-kira data indikator-indikator yang baru apa lagi yang bisa digunakan. Nah, tadi mungkin saya nggak mention ya di dalam presentasi saya ini bisa dilihat. Sebenarnya kan dari kami juga sebenarnya bisa menggunakan data sektor keuangan ya. Jadi data sektor keuangan yang di sebelah kanan itu ada pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, premi asuransi dan lain-lain. Nah, itu juga bisa digunakan karena datanya ada di kami. Tapi seringkali bahkan data sektor keuangan pun itu tidak bisa menggambarkan data sektor real yang ada di pasar ya. Data seringkali ya mungkin kita bisa beranggapan pertumbuhan kredit itu pasti sama dengan pertumbuhan domestik bruto, tapi bisa bisa sama di periode tertentu, bisa tidak sama. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Mia, kalau kita mencari indikator atau proksi, kita yang pertama cari dari secara teori ya, kita membuka-buka lagi ada indikator-indikator yang sebelumnya digunakan, tenaga kerja dan lain-lain, yang indikator konvensional lah. Kemudian baru kita mencari indikator-indikator baru yang ada di internet saat ini, ada yang digunakan di pasar, ataupun kita menanyakan ke analis yang lain. Jadi biasanya pasar lebih cepat daripada regulator atau otoritas ya. Jadi kita bertanya juga kira-kira di pasar itu apa indikator yang mereka gunakan. Gitu Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra. Mungkin teman-teman lain apakah ada yang mau bertanya? Halo, sore Pak Indra. Ya, Mbak Ya, silakan. Ya. Selamat sore. Sore, ya maaf nih nggak munculin video. Ini pertanyaannya nggak terlalu rumit Pak, seperti slide-nya, mohon maaf. Karena saya basisnya juga bukan ekonomi. Tapi kalau lihat dari presentasinya, satu pertanyaannya paling basic ya Pak. Kalau misalnya kita milih mau investasi apa sih Pak yang tepat di selama pandemi ini, harusnya tuh pilih jenis apa dan kenapa gitu ya Pak. Karena kan kalau sebelum pandemi mungkin options-nya itu banyak ya. Maksudnya tinggal pilih aja yang lebih menguntungkan, industri mana gitu ya, lebih menguntungkan. Tapi kalau dengan pandemi seperti ini kan semua industri kena gitu, semua bisnis juga lagi berjuang untuk dapat revenue gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau kita pilih untuk investasi, lebih baik kita pilih apa gitu. Itu aja sih dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Ini juga pertanyaan itu ya susah-susah, gampang-gampang susah ya. Kalau kita lihat expose ya, jadi saya bicara yang sudah terjadi saja. Kalau saya dapat meramalkan yang terjadi misalnya di pasar keuangan kita, ya mungkin di awal tahun, misalnya di awal tahun 2021 ya, mungkin saya akan investasi di saham ya di awal tahun 2021. Di saham-saham bank digital ini asumsi ya, jadi expose ya, jadi sesuatu yang saya menyampaikan apa yang sudah terjadi ya, nanti mungkin ada yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau saya di awal tahun 2021 dan tahu apa yang telah terjadi di 2021, mungkin saya akan investasi di saham dan di bank-bank digital. Bank digital kan sempat naik ya kemarin ya, bank-bank digital, begitu juga di
bank-bank ternyata yang dulu masih turun banget di terpukul, kemudian di akhir tahun 2021 itu perbankan naik lagi, begitu juga dengan saham-saham di sektor energi ya, di saham-saham di sektor energi. Nah, oh ya, ada satu lagi di awal-awal tahun 2020 ya, ini kalau sedikit ya, di awal-awal tahun 2020 itu saham-saham yang naik juga itu ketika di akhir tahun itu saham-saham sektor kesehatan. Ini kalau berbicara saham ya, di saham-saham di sektor kesehatan. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, nah ini juga agak tricky ya. Kalau sekarang ke depan itu kira-kira investasi di mana yang menguntungkan. Mungkin saya sampaikan dengan gambaran ekonomi saja ya. Jadi salah satu yang paling ditakutkan di sektor keuangan sekarang adalah ya bukan ditakutkan lah, menjadi concern ya. Menjadi concern itu adalah kenaikan suku bunga. Jadi di Amerika Serikat kondisinya saat ini mungkin ada Bapak dan Ibu juga sudah ketahui, di Amerika Serikat tuh inflasi sedang naik-naiknya sekarang ini. Jadi inflasi sedang naik. Nah, inflasi naik itu secara teori ekonomi pemerintah di sana harus meningkatkan suku bunga untuk meredam inflasi. Kalau di Indonesia inflasi lagi turun nih 1% terus. Jadi target biasanya negara berkembang itu inflasi 3%. Ini mohon maaf saya bicara sedikit teori ekonomi. Jadi biasanya tuh kita tuh standar Bank Indonesia itu 3%, atas bawah 3% lah kira-kira inflasi. Tapi udah 2 tahun terakhir 1%. Nah, berarti demand masyarakat nih belum pulih. Tapi di Amerika, di negara yang sudah maju, walaupun Omikron, itu inflasi itu naik. Jadi inflasi kan Bapak dan Ibu sudah ketahui kenaikan harga barang secara bersama-sama. Jadi barang-barang udah mau naik nih. Untuk cara membatasinya itu otoritas di sana, Federal Reserve itu mau menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga efeknya apa? Menaikkan suku bunga yang dikhawatirkan adalah dana-dana yang ada sekarang di negara berkembang itu akan lari ke negara maju seperti di Amerika tadi yang mereka menaikkan suku bunga. Kemudian kalau negara-negara di kita itu akan menaikkan suku bunga, efeknya dananya akan maju, berarti kan otoritas di sini, otoritas moneter harus melakukan sesuatu. Nah, otoritas moneter harus melakukan apa? Akan menaikkan juga suku bunganya. Ketika suku bunga dinaikkan berarti ada kemungkinan ya. Yang pertama, saham tidak terlalu menarik lagi. Ya kita tidak berbicara sektor per sektor ya, karena kan biasanya suku bunga turun itu investasi di saham menjadi lebih tinggi karena kan perusahaan meminjam uang lebih gampang. Tetapi kalau nanti BI akan naikkan suku bunga berarti ya perusahaan akan bebannya lebih banyak, perusahaan yang ada di saham. Kemudian kenaikan suku bunga itu bisa menurunkan juga yield obligasi ya, jadi percent value dari obligasi itu akan turun ya kalau suku bunga naik. Jadi ya serba salah, jadi bingung ya mau investasi di mana. Jadi berarti ya kita harus hati-hati investasi di pasar keuangan di dalam misalnya beberapa waktu ke depan dengan concern terhadap ada kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Tapi bukan berarti kita tidak bisa investasi di itu ya pasar keuangan domestik. Tetap ada tentu saja di perusahaan-perusahaan yang spesifik yang mungkin secara fundamental baik, tetapi concern tersebut mungkin bisa diperhatikan. Kalau gitu pertanyaannya, lah kalau nggak di pasar keuangan di mana ya? Berarti bisa investasi di tempat yang lain ya. Tahun lalu emas juga naik deh kalau nggak salah. Berarti teman-teman di Karsa hasil bonusnya masih banyak berarti ya buat diinvestasikan. Itu kira-kira Mbak Jessica. Iya, makasih Pak Indra. Tapi kalau terlepas dari industri mana Pak Indra, misalnya Pak Indra sendiri lah misalnya disuruh investasi, mau apa enggak gitu? Untuk ketika pandemi udah seperti ini dan nggak sembuh-sembuh gitu Pak, tetap tertarik untuk investasi? Saya tetap karena terutama tahun lalu ya. Yang pertama saya disclaimer dulu ya, kami di OJK tuh nggak bisa investasi di pasar saham. Ya. Ya karena kami ada kode etik, nggak bisa investasi di pasar saham. Tapi kalau pertanyaannya apakah akan tetap investasi? Oh iya, saya tetap akan investasi ya. Tapi memang karena saya percaya di masa depan ekonomi akan pulih. Jadi dan itu sudah terbukti di tahun lalu, di tahun 2021, penghimpunan dana di pasar modal dan indeks harga saham gabungan ini memang agak sedikit percaya tidak percaya itu mencapai rekor tertinggi selama ini. Sebelumnya IHSG itu mencapai rekor tertinggi di itu bulan Februari 2018 sebelum perang dagang, perang dagang Trump, sebelum pernyataan Trump yang memicu perang dagang dengan Tiongkok. Nah, setelah dia 6.680 kalau nggak salah IHSG itu dia turun terus. Nah,
tahun lalu tuh udah naik lagi walaupun masih pandemi COVID-19. Jadi saya percaya di masa depan ya investasi di pasar keuangan itu masih tetap menarik. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya masih mau investasi, ya saya masih mau investasi tetapi terikat kode etik saya sebagai pegawai regulator. Oke. Makasih Pak Indra, jawaban yang sangat menarik. Makasih ya. Silakan ya. Oke, baik. Makasih juga Mbak Yas pertanyaannya. Apakah mungkin satu lagi ya? Apa ada yang mau bertanya teman-teman? Mungkin kalau nggak aku ada satu, Mas Indra. Jadi tadi kenapa kayak OJK bikin, BI bikin, kenapa sih maksudnya why do you guys have to make like a different gitu ya? Karena kenapa nggak disatuin aja gitu? Kan juga sama-sama lembaga pemerintah gitu ya, Mas. Ya, terus kenapa tadi ada range yang nggak mau berani kayak this is a number gitu sih? Kalau OJK mau pakai range atau kayak gitu? Mungkin 2 pertanyaan itu ya, Mas. Thank you. Terima kasih. Yang pertama, yang paling berkepentingan untuk PDB di negara ya, dalam hal ini kementerian dan lembaga itu Kementerian Keuangan dan tentu saja banyak pihak yang berkepentingan. Tapi yang paling berkepentingan itu Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan itu mereka menyusun APBN. APBN kan kita tahu bersama itu untuk membiayai negara kita ini pendapatannya dari pajak. Nah, untuk memprediksi berapa kira-kira pendapatan negara, berapa kira-kira pendapatan dan belanja negara, mereka tuh pertama kali harus membuat asumsi makro satu tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2022 ini kita sudah harus bikin APBN untuk 2023 dan ada asumsi makro. Nah, di situ asumsi makro itu Kementerian Keuangan menuliskan proyeksi PDB mereka tahun sebelumnya. Nah, jadi mereka sangat berkepentingan. Nah, kemudian di Bank Indonesia juga begitu, karena Bank Indonesia itu akan menetapkan tadi suku bunga acuan dan kebijakan moneternya kira-kira asumsi nilai tukar berapa. Nah, untuk menentukan asumsi nilai tukar berapa itu mereka juga butuh nih angka produk domestik bruto yang akan kita capai tahun sebelumnya itu bagaimana. Nah, kira-kira itulah 2 lembaga yang paling berkepentingan. OJK juga berkepentingan, tapi tadi kan saya tidak munculkan kan, dan memang OJK itu tidak mempublikasikannya, bisa dikatakan tidak mempublikasikannya seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia karena takut tadi ada perbedaan. Nah, ada perbedaan yang signifikan. Pertanyaan selanjutnya ya masuk akal sih pertanyaannya, kalau saya dari pihak luar, kenapa sih nggak satu aja ya, dari misalnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia satu aja. Sebenarnya mungkin pada saat Kementerian Keuangan jadi APBN kita tuh kan ditetapkan oleh undang-undang kan itu ketentuan paling tinggi di negara kita ya, selain undang-undang dasar ya. Jadi sebenarnya Kementerian Keuangan ketika menetapkan APBN, saya asumsi APBN termasuk PDB tadi, saya percaya mereka sebenarnya sudah mengkonsultasikannya dengan Bank Indonesia. Jadi pasti ada asumsi-asumsi yang disamakan dengan Bank Indonesia. Namun dalam perjalanannya tadi kan itu, kalau lihat di berita yang saya itu kan berita terakhir ya. Jadi dalam perjalanannya kan mungkin dari Kementerian Keuangan dan BI menilai ada beberapa hal mereka yang mungkin pendekatannya modelnya berbeda, asumsinya mereka, sehingga range yang ditetapkan sama mereka itu berbeda. Tetapi mungkin pada saat penyusunan APBN itu yang di level undang-undang mereka tuh telah melakukan konsultasi bersama. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa harus range ya? Ya benar juga ya, sepertinya kalau nggak range gitu. Kalau nggak range mereka takut. Tapi tadi errornya gede kali. ADB tadi itu kayak 3.2 atau 3.7 gitu ya. Anyway. Ya mungkin aman nggak aja kan? Mungkin mereka mungkin di range-nya tuh lebih bagus di range kali. Mungkin rupiah kita sangat. Iya mungkin. Ya mungkin ada pertimbangan tersendiri ya. Jadi kalau di range kan industri itu lebih fleksibel ya untuk melakukan kebijakannya, misalnya pertumbuhan kreditnya itu jadi lebih fleksibel untuk memproyeksikan. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih Mas Indra.
Jadi teman-teman habis ini bisa forecast ya kalau makroekonomi slide. Saya consulting biasanya pasti ada makroekonomi part-nya sebelum ya some projects ya gitu ya. Salah satu pendekatan ini saya belajar dari Bloomberg melakukan dan di Kementerian Keuangan juga melakukannya. Jadi kita tuh yang pertama kita nggak rely lagi sekarang dengan model-model yang canggih. Dulu kan saya sama Septian pernah ngobrol mengenai model ekonomi yang canggih. Tapi sekarang kan ya regresi ya malah sering. Ya dengan pandemi sekarang ini kan ya mungkin professional judgment yang lebih diutamakan. Nah, kalau saya mengusulkan misalnya ke Karsa, bisa nih Kementerian Keuangan sudah mereka melakukan sama dengan Bloomberg. Kita survei aja sebenarnya teman-teman itu menurut pendapat teman-teman itu berapa yang misalnya ini ya, paling dekat triwulan 4 2021 itu berapa? Disurvei aja. Siapa biasanya average-nya itu akan mendekati itunya. Oh ya pasti ada 1-2 orang yang paling mendekati, tapi biasa average-nya itu yang akan paling mendekati dengan angka faktual yang akan keluar. Jadi ya walaupun saya tidak terlalu mengerti teori ekonomi, ya bisa jadi tetap tebakan saya yang lebih mengena daripada orang yang misalnya sangat mengerti teori ekonomi. Itu saja. Dulu Mas Haris kerjaan ini banyak ya Mas ya. Atau Saska kalau ada komen dia anak ekonomi, kayak satu-satunya. Ya. Otherwise, ya, mungkin saya bisa tambahkan ya. Kalau di kami sendiri sebenarnya kan sekarang banyak pendekatan kualitatif ya seperti itu. Tapi kami juga menggunakan model sebenarnya di kantor saya menggunakan model. Tadi ada yang awalnya kami menggunakan dynamic factor model. Dynamic factor model itu digunakan oleh Federal Reserve New York yang angkanya itu bisa dipublikasi. Codingnya juga bisa kita replicate. Ada teman saya juga menggunakan Vector Error Correction Model, VECM. Mereka juga menggunakan, di teman-teman yang lain juga menggunakan. Tapi ya kembali lagi, model-model yang canggih-canggih itu ternyata di saat pandemi COVID-19 ini ya dia memerlukan itulah intervensi lah sehingga dia menjadi lebih dekat dengan nanti pada saat pengumuman. Itu saja dari saya. Baik, Mas, apakah ada tambahan lagi, Mas? Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Indra atas sharing session pada sore hari ini. Terima kasih juga bagi teman-teman yang udah mendengarkan, bertanya. Semoga bisa jadi insight untuk kita semua ya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi, kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya Pak. Boleh, ini saya masih share screen nggak ya? Iya, masih, Pak. Bisa masih ya. Terima kasih banyak Pak Indra dan teman-teman semua. Thank you, Mas Indra. Iya, mohon maaf kemarin belum sempat itu ya bikin kontrak ya karena ketentuan internal di kantor saya. Jadi, iya Pak. Apa-apa. Oh, is that Iris? Say hello to Om Septian. Hai. Saya mohon maaf tadi kalau ada suara-suara. Oke. See you ya Mas ya. See you around. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Saya izin leave. Ya. Bye-bye.